Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini Ustadz Edi akan membahas beberapa soal Olimpiade Biologi IPA tingkat SMP. Supaya tidak berlama-lama, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Yang pertama, pada hewan ada jaringan yang memiliki properti, yaitu bentuknya berikut tempatnya. Jaringannya adalah, yang dimaksud adalah jenis jaringan pada hewan yang bentuk berikut tempatnya itu sama. Jaringan apa? Jaringannya adalah jaringan epitel. Lanjut. Soal yang nomor 2. Pada tumbuhan ada jaringan yang berfungsi ganda, yaitu sebagai pengangkut air dan unsur hara dan juga sebagai penyangga. Jaringan tersebut adalah jaringan xilem. Yang ketiga, mata disebut organ karena, ini banyak yang terkecoh. Biasanya menjawabnya itu sebagai alat indera, tetapi jawaban yang tepat adalah karena tersusun dari banyak jaringan. Yang ditanyakan itu kalian jangan fokus kepada matanya, tetapi pada organ. Kenapa mata disebut organ? Karena organ itu pengertiannya adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang bersatu. Tetapi mata itu adalah salah satu contoh organnya. Misalkan kita ganti soalnya. Jantung disebut organ karena, kalau jawabannya berfungsi sebagai alat indera, tentu salah. Jadi jawaban yang tepat adalah karena organ itu tersusun dari banyak jaringan. Soal nomor 4. Organisme yang inti selnya tidak jelas karena tidak dibungkus oleh suatu membran dimasukkan ke dalam satu golongan tersendiri. Golongan organisme tersebut dinamakan berdasarkan ada tidaknya membran inti. Membran inti atau membran nukleus. Makhluk hidup dikelompokkan menjadi dua jenis, atau lebih tepatnya sel itu dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama prokariotik dan yang kedua adalah eukariotik. Prokariotik itu adalah makhluk hidup yang selnya tidak memiliki membran inti. Jadi jawabannya adalah prokariotik. Sedangkan kebalikannya, eukariotik adalah makhluk hidup yang selnya sudah memiliki membran inti. Kelompok makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti atau disebut prokariotik itu bakteri. Kelompok makhluk hidup di atas bakteri, jamur, protista, tumbuhan, dan hewan itu selnya eukariotik. Nomor 5. Berikut ini makhluk hidup yang termasuk ke dalam kelompok protista adalah, protista itu adalah kelompok makhluk hidup yang umumnya uniseluler. Protista itu adalah kelompok makhluk hidup yang selnya sudah memiliki membran inti atau eukariotik yang paling sederhana. Adalah jamur dan ragi, bakteri gangga hijau dan gangga merah, pakis dan jamur. Tentu jawabannya adalah C, ganggang hijau dan ganggang merah. Yang A, jamur tentu bukan. Yang B, bakteri itu protista, prokariotik, belum termasuk ke dalam protista. Pakis dan jamur tentu salah. Pasangan dua organ yang memiliki dua macam organisme di bawah ini menunjukkan adanya homologi serta penjelasannya. Homologi itu adalah organ yang struktur atau morfologi evolusinya itu sama, tetapi fungsinya berbeda.
Contohnya, tangan manusia dengan sayap itu adalah homolog. Bentuknya beda, tetapi struktur morfologi evolusinya sama. Fungsinya berbeda. Nah, dari pilihan A, B, C, D, manakah yang termasuk homologi? Kuncinya fungsinya berbeda. Jadi jawabannya adalah insang berudu dan insang ikan gabus. Tumbuhan yang tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati disebut bryophyta. Kormophyta itu adalah, jawabannya bryophyta, karena bryophyta itu adalah lumut. Lumut itu ada struktur yang mirip akar, mirip batang, dan mirip daun. Tetapi belum dapat disebut sebagai akar, batang, dan daun yang sebenarnya atau yang sejati. Makanya bryophyta disebut tumbuhan peralihan. B, kormophyta itu adalah tumbuhan yang berkormus. Apa itu berkormus? Berkormus itu sudah memiliki pembuluh angkut yang jelas dan sudah memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Mos bukan. Talophyta itu adalah tumbuhan yang bertalus. Jadi tumbuhannya itu berupa talus. Daur hidup bryophyta didominasi oleh generasi gametofit. Arti dari pernyataan tersebut adalah, jadi makhluk hidup itu ada namanya pergiliran keturunan. Kalau di tumbuhan ada fase gametofit, ada fase sporofit. Itu yang disebut juga sebagai metagenesis. Nah, ini keunikan dari bryophyta dibandingkan kelompok tumbuhan yang lain atau kelompok dalam kingdom plantae yang lain. Bryophyta itu memiliki fase gametofit yang lebih dominan. Sementara makhluk hidup secara umum itu memiliki fase sporofit yang lebih dominan. Pohon jati, pohon berbiji, tumbuhan paku yang kita lihat itu adalah fase sporofit. Tetapi lumut yang kita lihat di batu, lumut yang kita lihat di tempat-tempat yang lembab itu adalah gametofitnya. Gametofit itu di haploid, sporofit itu diploid. Gametofit menghasilkan gamet, sporofit menghasilkan spora. Jadi jawabannya adalah A, generasi yang mudah ditemukan dan dianggap sebagai diploid. B, generasi yang mudah ditemukan dan dilihat sebagai haploid. Tadi Pak Edi sudah menjelaskan. Alga dibedakan dengan tumbuhan, antara lain alga beradaptasi dengan lingkungan air tanaman. Nah, jawaban yang paling mendekati adalah alga tidak memiliki akar, batang, daun yang sejati. Bryophyta adalah nama takson tingkat divisi. Di bawahnya divisi ada kelas. Di atasnya divisi ada kingdom. Bryophyta ikut ke dalam kingdom plantae. Bryophyta dibagi menjadi 3 kelas. Anthoceratopsida, Hepaticopsida, dan Bryopsida. Tumbuhan berikut adalah monokotil dan digunakan sebagai bahan makanan rempah-rempah atau untuk memasak. Jawabannya adalah serai, jelas ya, yang lain bukan. Teki itu memang monokotil, tapi tidak digunakan untuk memasak. Protista yang bersifat mixotrof, yaitu dapat melakukan fotosintesis dan juga bersifat heterotrof. Sebagai contohnya adalah paramecium. Kenapa? Paramecium itu memiliki
klorofil, artinya bisa melakukan fotosintesis. Tetapi paramecium itu juga bersifat heterotrof. Soal nomor 12, nah ini, protista yang bersifat mixotrof. Nah ini yaitu dapat melakukan fotosintesis juga bersifat heterotrof. Sebagai contohnya adalah, nah maksudnya adalah protista yang autotrof dan juga heterotrof. Artinya bisa melakukan fotosintesis, bisa juga memakan langsung dari lingkungan. Nah, contoh protistanya itu adalah Euglena. Karena memang Euglena itu unik, memiliki alat gerak, bergerak, aktif, bisa mencari makanan di lingkungan sekitarnya, tetapi memiliki klorofil juga. Itu adalah Euglena. Pernyataan berikut yang benar adalah A. Protista yang menelan makanan seperti binatang disebut protozoa, tetapi protista yang mirip tumbuhan disebut alga. Lanjut, 14, pernyataan berikut ini yang benar. Yang benar adalah semua protista memiliki mitokondria. Karena pernafasan protista menggunakan aerob. Yang trypanosoma bukan protista. Trypanosoma itu bentuknya memang mirip cacing, tapi itu masih dikelompokkan ke dalam protozoa. Cacing sangat kecil uniseluler. B. Euglenozoa adalah protista dengan silia atau rambut bergetar. Nah, kelompok protista yang memiliki silia atau rambut getar itu disebut sebagai kelompok siliata. Yang A bukan. Bagaimanakah cara jamur sporofit memperoleh makanannya? Nah, jamur itu tidak bisa membuat makanan sendiri, jadi disebut sebagai heterotrof. Makanya makanannya itu menyerap di tempat yang dia tinggali, di inang atau di tempat-tempat makhluk hidup yang sudah mati. Kalau fotosintesis bukan, fagositosis dan pinositosis itu adalah cara memakan protista. Pernyataan berikut ini yang benar adalah, nah ini typo ya, maksudnya adalah fungi. Tidak ada fungi yang bisa dimakan atau digunakan sebagai makanan. Salah. Semua fungi bersifat saprofitik. Tidak ada fungi yang simbiosis dapat dilakukan, tidak ada fungi parasit. Fungi ada yang parasit, fungi juga bisa bersimbiosis. Jawabannya adalah semua fungi bersifat saprofit. Fungi yang dapat menghasilkan racun yang berbahaya yaitu Aspergillus. Nah ini Aspergillus ya, Aspergillus flavus. Ini jamur yang biasanya mengkontaminasi makanan. Itu makanan yang terkontaminasi bisa mengandung racun. Penyakitnya namanya aspergillosis. Kalau Penicillium chrysogenum itu jamur yang digunakan untuk penisilin. Kalau Saccharomyces itu digunakan untuk yeast atau ragi. Pernyataan berikut ini yang benar adalah Crustenmus adalah jenis lumus, Crustenmus adalah organisme simbiosis. Crustenmus adalah simbiosis antara dua organisme multiseluler. Pernyataan berikut ini yang benar adalah Crustenmus itu atau lumut kerak atau lichen itu adalah simbiosis antara jamur dan ganggang. Jadi jawabannya adalah do. Simbiosis antara dua organisme multiseluler. Hewan yang tidak memiliki jaringan. Hewan yang tidak memiliki jaringan itu adalah ada, yaitu porifera. Porifera itu kelompok hewan animalia
yang paling sederhana. Jadi bahkan jaringan saja belum terbentuk. Nah, lalu bagaimana Pak? Sebagai contoh, untuk mengedarkan hasil dari proses pencernaannya, sari-sari makanannya, itu menggunakan sel. Kalau manusia kan sudah kompleks, menggunakan sistem peredaran darah, ada pembuluh darah, ada jantung. Tapi kalau porifera mengedarkan nutrisinya itu hanya menggunakan sel. Nama selnya itu adalah amoebosit. Karena selnya mengelilingi tubuh, makanya disebut amoebosit. Terumbu karang termasuk hewan cnidaria. Ya. Pernyataan berikut ini yang benar adalah Echinodermata. Nah, Echinodermata itu adalah kelompok simetri radial. Apa itu simetri radial? Sumbu simetrinya itu lebih dari satu. Tapi kalau bilateral itu sumbu simetrinya cuma satu. Manusia itu bukan simetri radial, tapi simetri bilateral. Karena manusia hanya bisa dibagi dari sumbu simetri tengah sini. Dari samping sini tidak bisa karena nggak simetri. Tapi kalau Echinodermata itu sumbu simetrinya lebih dari satu. Contohnya bulu babi. Bulu babi itu kan sumbu simetrinya banyak sekali. Tapi kalau manusia itu cuma satu sumbu simetrinya. Makanya disebut simetri radial. Lanjut, hiu termasuk ke dalam subfilum vertebrata karena jelas dari namanya vertebrata karena memiliki tulang belakang. Hewan-hewan di bawah ini termasuk ada di kelas mamalia, paus. Sumber tenaga utama dari seluruh organisme yang ada dalam suatu ekosistem adalah matahari. Pernyataan berikut yang benar. Nah, ini mungkin banyak yang terkecoh. Jawabannya benar adalah hanya di komunitas ada semacam predator. Kenapa? Karena di bawah komunitas itu adalah populasi. Di dalam populasi itu tidak ada predator. Kenapa? Karena populasi itu terdiri dari makhluk hidup yang sejenis. Lah kalau makhluk hidupnya sejenis, dari mana ada predator? Tidak ada. Maka hanya di tingkat komunitas predator itu sudah ada. Kebanyakan organisme bersifat alami punya sumber makanan. Tidak juga. Transfer energi dari suatu organisme yang lain selalu terbangsanya. Energi itu tidak dapat dimusnahkan. Tapi kalau di fisika Pak Edi kurang paham ya. Tapi kalau di biologi energi itu bisa mengalir. Misalkan energi dari tumbuhan kedelai atau padi itu tidak akan hilang. Dimakan manusia akan berubah menjadi energi gerak, digunakan berpikir, digunakan aktivitas yang lain. Artinya energi itu tidak ada yang terbuang sia-sia. Populasi adalah kumpulan dari berbagai jenis organisme. Salah. Populasi itu adalah kumpulan dari organisme yang sejenis. Pergerakan daun Mimosa pudica disebabkan karena Mimosa pudica atau putri malung adalah Tigmonasti. Tumbuhan yang respirasi secara anaerob, energi diperoleh dengan cara anaerob. Bedanya dengan aerob, salah satunya yang paling penting kalau anaerob itu anaerob. Anaerob tidak membutuhkan oksigen. Maka jawabannya adalah B, dengan bantuan enzim. Semua jenis organisme hanya akan memiliki semua interaksi dengan organisme yang lain di lingkungan. Nah ini bonus. Batang pada tanaman memiliki fungsi di bawah ini kecuali menyerap air dan mineral. Karena yang berfungsi untuk menyerap air dan mineral adalah akar. Yang terakhir, pernyataan berikut di bawah ini benar tentang ciri-ciri yang dimiliki oleh hidrofit. Kecuali hidrofit itu adalah berasal dari kata hidro, fit itu adalah tanaman. Hidro air, fit tanaman.
Artinya tanaman yang hidup di air. Jawabannya adalah stomata ditemukan di epidermis lantai, artinya epidermis bawah. Daun itu kan ada atas ada bawah. Yang dimaksud epidermis lantai itu yang bawah. Yang benar adalah stomatanya di atas. Kenapa? Karena untuk mempercepat proses transpirasi atau penguapan air. Daunnya lebar dan tipis, itu betul. Memiliki rongga, betul. Hidup di air pasti. Oke, itu saja cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.